Baik, apakah semuanya sudah siap? Bisa dimulai sekarang. Oke, karena udah siap, sudah tadi udah jawab, bisa dimulai sekarang. Ibu mulai ya dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Semuanya baik-baik aja? Alhamdulillah. Dari teman-temannya apakah ada yang izin atau tidak hadir atau lengkap semuanya? Lengkap? Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti eh, teman-teman seharusnya bisa lah ya lebih semangat lagi karena kita masih diberikan satu kesempatan yang sama, yaitu merasakan nikmat sehat gitu. Karena di sini pada baik-baik aja tadi kabarnya, pada bilang alhamdulillah baik gitu. Berarti udah siap dong untuk belajar dan bertemu bahasa Arab pada hari ini. Oke. Atau masih ada yang ini mengumpulkan nyawa ya pagi-pagi. Apa pelajaran hari ini? Bahasa Arab. Oke, berarti masih ini ya, masih fokus. Udah disiapkan semuanya, peralatannya, buku-bukunya. Sudah ada yang dibuka bukunya. Kemarin kita belajar apa sih? Belajar tentang Al-Hayatul Yaumiyah. Ya, temanya tentang Al-Hayatul Yaumiyah. Tapi kemarin itu bahasanya adalah tentang al-istima dengan mengasah keterampilan mendengar kalian. Dan sekarang itu lanjut ke bagian yang selanjutnya, itu apa setelah al-istima di bukunya al-kiroah. Oke, masih sama temanya berkaitan dengan al-hayatul yaumiyah. Dan sekarang adalah bagiannya al-kiroah. Di kiroah nantinya kalian akan bertemu dengan teks. Teks ini full bahasa Arab. Ya karena kita mata pelajarannya adalah bahasa Arab, jadi kita mempelajarinya dengan teks-teks bahasa Arab gitu. Teksnya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita agar mudah difahaminya gitu. Jadi teman-teman jangan takut nantinya kalau nggak ngerti sama teksnya, karena nanti kita bakal menerjemahkannya secara bareng-bareng gitu. Dan teman-teman bisa nantinya ditulis atau dicatat dulu untuk kata-kata yang memang itu belum dimengerti gitu atau belum tahu artinya itu apa gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng gitu. Dan harapannya nanti setelah membaca kalian menerjemahkan artinya, kalian tuh paham dengan teksnya nanti gitu. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan isinya itu tentang apa sih teksnya gitu. Dan ini berkaitan juga dengan kegiatan sehari-hari kalian, karena kegiatan kita itu nggak lepas dari kegiatan membaca. Setuju nggak teman-teman? Karena apalagi sekarang ya, itu serba digital, di mana-mana itu ada aja bacaan gitu. Entah kalian cuma scroll, tetap aja di situ ada captionnya gitu, ya kan, entah itu di dalam kontennya atau captionnya secara terpisah dari kontennya gitu, atau dari WhatsApp kalian, grup itu kan pesan semua ya kan. Dan kita bisa memahaminya dari mana? Dari membaca itu tadi gitu. Jadi uh, apa ya, untuk membaca itu dikurang-kurangin lah dampak negatifnya, apa, karena nggak membaca dengan seksama akhirnya tersebar berita hoax gitu. Jadi di sini itu apa ya, keterampilan membacakan itu akan bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari kalian juga gitu. Termasuk tadi ya dengan membaca
grupnya. Kalau kalian nggak baca dengan seksama juga kan kalian nggak bakal tahu infonya gitu. Pun nanti kalau ada yang nanyain ternyata kalian belum sefaham itu gitu atau belum mencermati dengan baik, kalian juga menjelaskannya itu dengan berita-berita yang mungkin keliru gitu. Makanya di sini butuh fokusnya teman-teman itu mencermati teks bahasa Arabnya gitu agar kita bisa saling mengerti apa isinya dan juga informasinya itu bisa disimpulkan setelah nantinya kita baca bareng-bareng gitu. Jadi mohon perhatiannya ya teman-teman untuk kita bisa pahami dengan baik gitu, baca dengan seksama. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan untuk materi hari ini ya. Oke, tentang apa? Kita akan belajar tentang Al-Hayatul Yaumiyah. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah. Oke, Al-Hayatul Yaumiyah tadi apa artinya? Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Sehari-hari itu banyak. Kalau teman-teman lagi aktif kegiatan belajarnya, berarti kegiatannya di sekolah, ya kan? Kegiatan di sekolah ngapain aja? Kegiatan di sekolahnya belajar, yang menghafal Al-Quran, murojaah, lalu bermain, makan, oke banyak ya. Dan itu kegiatannya juga eh, sama gitu antara teman yang satu dengan teman yang lainnya itu sama. Teman-teman tuh sama-sama belajar, sama-sama juga bermain, ya istirahat, sama-sama makan siang, terus nanti pulang juga bersama-sama gitu. Waktu malamnya mungkin walaupun memang beda tempat tinggal tapi pasti sama ngerjain PR atau pekerjaan hafalan, mempersiapkan hafalannya di rumah gitu untuk nanti disetorkan dan lain sebagainya. Dan kegiatan itu sama karena kalian em, masih aktif kegiatan belajarnya. Tapi kalau di liburan, di waktu liburan, kalian beda-beda tuh. Terus ngapain tuh kalian? Jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kemana? Ke pantai, keluar kota, Masya Allah. Ada yang umroh juga. Oke, ada yang pernah belanja. Oke, itu jadi rutinitas juga kan? Oke, belanjanya di pasar, offline, online, online. Oke, secara nyatanya itu di offline ada tradisional dan juga modern pasarnya. Lalu kalian pernah ke pasar tradisional ya? Pasar modernnya juga pernah? Dua-duanya sama-sama pernah. Terus kalau yang ada di gambar ini, itu eh, termasuk dari pasar apa? Pasar modern atau sebutannya adalah mall, supermarket. Nah, di sini banyak banget ya teman-teman aktivitasnya. Aktivitas itu sama-sama satu, tetap satu aktivitasnya, yaitu belanja. Tapi banyak banget di supermarket itu ada macam-macamnya. Ada apa aja tuh? Toko apa? Toko mainan, restoran, toko baju, toko sepatu, playground, bioskop, banyak banget pokoknya, ya kan?
dan teman-teman udah tahu apa itu supermarket, maka pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan ini. Karena teman-teman udah tahu nih suasananya dan juga bentukannya supermarket itu gimana, langsung aja kita bahas tentang Asuk wal Markazi. Asuk wal Markazi ini adalah pusat perbelanjaan kalau diartikan secara bahasanya. Tapi pusat perbelanjaan ini bisa dimaksud dengan supermarket atau mall itu tadi, sesuai yang teman-teman tahu, sesuai dengan gambarnya tadi itu ya. Itu namanya Asukul Markazi. Nih yang ini namanya adalah Asukul Markazi. Kalau dari judulnya Asukul Markazi, berarti ini tentang apa? Kegiatan, ya kegiatan yang mana itu pergi ke Asukul Markazi, ke supermarket. Kita sepakati aja ya, Asukul Markazi adalah supermarket gitu. Walaupun tadi ada banyak artinya, bisa pusat perbelanjaan, bisa juga supermarket, bisa juga mall gitu. Tapi kita artikan di sini adalah supermarket. Oke, sebenarnya ibu minta perhatiannya pada teks kali ini. Teman-teman diminta untuk mencermati dengan baik teksnya, lalu teman-teman juga membaca dan juga memahami. Oke, ya tadi ya, kegiatan kita ada tiga: mencermati teksnya, lalu membaca dengan saksama dan juga memahaminya sehingga bisa menyimpulkan informasi yang ada di teksnya itu apa gitu. Kayak untuk wakro wafham, ibu baca dulu ya untuk teksnya. Fi yaumin min ayyamil utlah dhahaba amin wa sadiquhu adib ila suqil markazi li syira'i ba'dil hawaij. اتجه الصديقان أولا إلى قسم المأكولات والمشروبات المعلبة، فأخذ أمين فيه عصير البرتقال، وأخذ أديب علبة من عصير العنب. ثم اتجه إلى قسم الفواكه، فأخذ أمين كيلوا من التمر، وأخذ أديب كيلوا من التفاح. Oke, dari kata-kata yang pertama, kalimat pertama nih. Fi yaumin min ayyamil utlah. Artinya itu suatu hari pada hari libur, zahaba Amin wa sadiquhu Adib ila suqil markazi. Amin dan temannya yaitu Adib pergi ke supermarket. Lisyira'i ba'dil hawaij, untuk membeli, lisyira'i itu untuk membeli, ba'dil hawaij berbagai barang kebutuhan. Oke, udah dipahami sampai sini kalimat pertama? Oke, bisa dilanjut. Ittajahas sadiqani awalan ila qismil makulat wal masyrubat al mu'allabat. Ittajah ini sinonim dari zahaba, jadi artinya itu pergi. Kedua temannya itu, kedua teman itu tadi, itu Amin dan juga Adib, pergi yang pertama itu ke bagian makan makanan dan juga minum-minuman kaleng. Al-mu'allabat itu adalah kaleng. Jadi yang pertama kali mereka kunjungi di supermarket itu adalah toko makanan dan juga minuman kaleng. Fa'akhadha Amin fihi asir al-burtuqal. Lalu Amin lalu Amin mengambil, akhoda mengambil, fihi dari dalamnya tadi ya, di toko itu Amin itu mengambil fihi, ya maksudnya di dalam tokonya itu, toko makanan juga minuman kalian itu tadi, Amin mengambil es sirup protokol
sekaleng minum, minumannya apa? Jus jeruk. Wa akhadha adib orbatan min asiril inab. Dan Adib mengambil satu kaleng jus anggur. Burtukal adalah jeruk dan ainab yaitu anggur. Asir apa? Al asir adalah jus. Olbah adalah satu kaleng. Olbah adalah kaleng, maka orbatan atau orbatun itu satu kaleng. Bisa dipahami sampai sini? Oke, lanjut ya. Summa ittajaha ila qismil fawakih. Kemudian mereka berdua ittajaha, di situ alifnya itu menggantikan kata asodikoni. Nah, kalau sebelumnya itu di kalimat keduanya ittajaha asodikoni. Nah, kalau yang di kalimat ketiga itu tanpa asodikoni, tapi di kata ittajaha itu ditambahkan alif. Itu menandakan bahwa di sini ada dua orang yang pergi gitu ya. Kemudian eh, kedua tadinya eh, tadi yang keduanya itu pergi ke bagian buah-buahan atau toko buah-buahan. Fa'akhadha Amin kiluan minat tamri. Lalu Amin mengambil kiluan 1 kilo minat tamri, buah kurma. Atam itu adalah kurma. Wa akhadha Adib kiluan minat tufah, dan Adib mengambil 1 kilo buah apel. Oke, apakah masih ada kalimat yang belum dapat difahami? Semuanya udah bisa paham? Kata-katanya juga murodetnya sudah dipahami? Baik, alhamdulillah. Coba ya dibaca bersama-sama dari awal, dari judulnya. Wahid Isnain Salasa ila suqil markazi fi yaumin min ayyamil utlah zahaba Amin wa sadiquhu Adib ila suqil markazi li syira'i ba'dil hawaij. Ittajahas sadiqani awalan ila qismil ma'kulat wal masyrubatil mu'allabat. Fa'akhadha Amin fihi asiral burtukal wa akhadha Adib urbatan min asiril inab. Summa ittajaha ila qismil fawakih fa'akhadha Amin kiluan minat tamri wa akhadha Adib kiluan minat tufah. Dalam membaca teks bahasa Arab tadi perlu diperhatikan juga ya, sama kayak membaca teks bahasa Indonesia, perlu diperhatikan tanda bacanya, karena kalau koma itu akan berbeda dengan ketika di akhir kalimat atau ditandai dengan tanda baca titik gitu. Jadi teman-teman perlu diperhatikan. Dan kalau di teks bahasa Arab itu perlu diperhatikan juga mana yang panjang dan juga mana yang pendek. Jadi nggak asal terabas, nggak ada yang uh, flat gitu aja juga, nggak datar gitu aja, nggak asal terabas dan nggak flat. Jadi semuanya ada intonasinya, bisa diatur gitu. Kapan harus berhenti sementara, kapan uh, berhenti gitu, untuk menandakan bahwa itu satu kalimat dan akan lanjut ke kalimat berikutnya. Kayak tadi ya, disyira iba bil hawaij. Itajahas sadiqani itu akan berbeda dengan ketika membaca seperti di awal kalimat ya. Fi yaumin min ayyamil utlah zahaba amin gitu. Jadi untuk berhentinya itu jedanya nggak begitu banyak. Tapi memang di situ dikasih tanda bahwa
ternyata di situ ada koma gitu, biar nggak bingung juga untuk penafsiran itu gimana gitu. Ini juga akan memudahkan kalian dalam memaknainya. Yang bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah. Lalu di sini itu ada perintahnya. Apa teman-teman bisa dibaca? Ikro ilmu ibaratul atiyah. Bacalah kalimat di bawah ini. Nih ada kotaknya. Dan situ ada pernyataan. Bisa bisa dilihat ya. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Waktu shot. Idza kana al-ibaratu sahihah. Maka tulislah atau jawablah dengan huruf shot. Apabila kalimatnya itu sahih atau benar gitu. Jadi pernyataannya itu kalau misalkan benar dikasih tanda huruf shot au khoto. Tapi kalau salah itu selanjutnya nih. Au kho. Idza kanat ibaratul khotiah. Jadi kalau misalkan salah itu dikasih tanda atau dijawab dengan huruf kho. Summa sahihul khoto. Dan benarkan untuk pernyataan yang salah gitu. Jadi kalau misalkan salah, kita kasih tahu jawabannya itu apa gitu. Pernyataan yang benar itu seharusnya itu gimana gitu. Jadi yang pertama nih, Zahaba sadiqoni ilal masrif. Artinya, kedua teman itu pergi ke al-masrif. Ini adalah bank. Apakah benar teman-teman pernyataannya? Salah. Semua sepakat salah. Pernyataan yang salah. Oke, kenapa sih ya? Jawabannya adalah salah dari teman-teman. Lalu yang kedua pernyataannya, Ishtara adib asir al-inab fi qismil mu'alabat. Benar nggak tadi? Adib itu beli jus anggur di bagian al-mu'alabat, ini apa tadi? Oke, jadi jawabannya sahih, khoto. Oke, ada yang sahih, ada yang khoto. Kita lihat jawabannya adalah dua-duanya ternyata pernyataannya adalah salah. Kalau salah, coba ya. Daham sodiqon ilan masrif. Itu teman-teman benar ya. Tepuk tangan semuanya. Insya Allah. Jadi benarnya adalah daham sodiqon ila suk al markazi. Mereka itu pergi ke supermarket, bukan ke bank. Oke. Lalu yang kedua, istaro adib asir al-inab filikis mu'alabat. Nah, kenapa salah? Tadi yang jawab salah siapa? Kenapa salah? Kurang tepat. Karena seharusnya filikis mil masyrubatil mu'alabat. Jadi kurang tadi ya. Kurang kata al-masyrubat. Jadi Adit itu membeli jus anggurnya di bagian atau toko minuman kaleng. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Alhamdulillah teman-teman udah sangat antusias tadi, dari yang bisa kondusif untuk memerhatikan baik-baik gitu teksnya, teks bahasa Arabnya, lalu bisa diajak kerjasama ya, kooperatif untuk sama-sama kita memahami teksnya gitu, dengan cara dari penerjemahannya hingga uh, pengambilan kesimpulannya gitu, informasi dari itu apa aja gitu, teman-teman juga udah bisa memahaminya dengan tadi ya, latihan soal tadi, pernyataannya benar atau salah, dan teman-teman itu sangat antusias dalam menjawabnya, bahkan di pernyataan yang pertama itu udah betul semua, jawabannya adalah salah sempak satu
kelas gitu. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa memang untuk membaca ini perlu ketelitian yang tinggi, perlu dibaca dengan cermat gitu. Kayak tadi di pernyataan kedua itu teman-teman mungkin sebagian itu keliru ya, karena tadi benar kok ada mu'alabatnya gitu kan, tapi ternyata kurang tepat. Yang benar adalah fikasnya masyrubatil mu'alabat gitu, tapi sebenarnya udah sebagian udah benar ya, sebagian mungkin masih ragu ya, karena tadi ada mu'alabatnya, kok ada mu'alabatnya gitu. Dan ternyata kurang tepat karena ada yang lebih tepat lagi untuk pernyataan di kedua itu gitu, sehingga jawabannya itu adalah salah. Tapi untuk semangatnya teman-teman itu patut banget dikasih jempol dan diapresiasi. Oke, asantun wa barakallahu fiikunna. Sebelum menutup kegiatan hari ini, Ibu mau ngulas lagi nih dari pertanyaan-pertanyaan ini ya, bisa dijawab. Hal harus sodikon ila suq al markazi, apakah tadi asodikon Pamin juga Adib itu perginya ke supermarket, benar atau salah? Naam, aula, naam. Oke, naam udah harus sodikon ila suq al markazi. Wa mata udah harus sodikon ila suq al markazi. Kemudian kapan tuh mereka pergi ke supermarketnya? Mereka perginya filial outlet di hari libur. Selanjutnya itu kenapa? Limada dan sadiqan ila suq markazi, untuk belanja tadi apa? Untuk li untuk membeli kebutuhan, untuk membeli barang kebutuhan. Bahasa Arabnya adalah lisyroi ba'dil hawaij. Oke, jadi tadi dari teksnya itu yang teman-teman pahami, pertama Adit juga Amin itu pergi kemana? Ke supermarket. Kapan mereka pergi ke supermarketnya? Pada hari libur. Lalu untuk apa atau kenapa mereka ke supermarket? Untuk membeli beberapa atau hmm, berbagai, ya macam-macam ya yang mau dibeli. Apa tuh yang mau dibeli? Barang barang-barang kebutuhan. Oke, selain dari tiga informasi tadi, ada tambahan? Ada yang bisa ngasih info tambahan ke Ibu? Apalagi Amin dan juga Adit pertama pergi ke toko makanan juga minuman kaleng. Lalu selanjutnya itu pergi ke toko buah-buahan. Nah, santun wa barakallahu fikunna. Oke, semoga hari ini bisa uh, menjadi apa ya, motivasi teman-teman untuk selalu semangat dan jaga semangatnya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, dan kalau bisa itu di setiap pelajaran. Antusias ya teman-teman, itu patut banget dan diacungi jempol. Jadi teman-teman jangan apa ya, untuk hal-hal yang bermanfaat nih teman-teman, nambah wawasan, nambah ilmu, dan ini berguna juga kan ternyata untuk kalian gitu. Kayak ngapain sih kita belajar bahasa Arab gitu, kayak tadi ternyata ketika kita belajar bahasa Arab di bagian kiroahnya itu membantu teman-teman untuk meminimalisir dampak dari kegiatan kurang mencermati berita atau informasi gitu. Jadi teman-teman bisa lebih cermat dan ngasih informasi yang valid ke
teman-teman lainnya gitu. Jadi bukan asal ngasih informasi gitu ya. Dan itu adalah suatu hal yang memang bermanfaat bagi kegiatan kita gitu, karena kita nggak lepas dari uh, kegiatan membaca gitu. Jadi apapun itu ilmunya itu pasti bermanfaat dan gak ada yang sia-sia. Maka untuk menutup hari ini, nasihat teman-teman atau bisa dicatat ya buat ya update status juga nggak apa-apa, update story di WhatsApp atau IG-nya gitu, bisa dicatat kata-kata hari ini. Daripada overthinking gimana nantinya, mending action dari sekarang, karena kesuksesan dimulai dari langkah kecil. Jadi mulai aja dulu gitu ya teman-teman, nggak usah sibuk mikirin gimana nantinya. Ih, gimana ya nanti kalau misalkan pas UAS kayak bakal susah banget deh gitu, atau nanti gimana ya pas ujian sekolahnya, kayaknya bakal ribet banget gak sih bahasa Arab, karena tuh kayak susah gitu loh, apalagi kalau misalkan gak ngerti mufradatnya gitu. Jadi daripada overthinking nih mikirin gimana nantinya, mending action dari sekarang biar bisa antisipasi, biar teman-teman nantinya itu udah tahu nih kepikirannya tuh, oh nanti tuh kayaknya bakal susah nih waktu ujian gitu. Jadi actionnya dari sekarang adalah belajar dengan giat biar nanti pas UAS ya atau ujian sekolahnya atau ujian-ujian lainnya, terutama di mata pelajaran bahasa Arab, itu kalian bisa mempersiapkannya dengan baik, menjawabnya dengan baik gitu ya. Udah nggak ada lagi kata ih susah banget loh gitu, tapi langsung kayak ih mudah tahu gitu. Jadi teman-teman, daripada mikirin terlalu banyak gimana nanti ya, gimana nanti ya, gimana nanti ya, mending action dari sekarang, siapin dengan baik gitu. Dan uh, teman-teman nantinya itu bisa merasa mudah, bukan lagi yang kayak aduh susah banget ya gitu, dan berujung apa teman-teman, penyesalan. Oke, maka itu kenapa disebut kesuksesan dimulai dari langkah kecil, hari demi hari, detik demi detik, menit demi menit, dari kontribusi kecil ya teman-teman, walaupun itu cuma sebentar gitu, tapi itu setiap hari. Nah itu nantinya teman-teman yang bakal ngerasain juga pas ujian itu mudah, karena setiap harinya itu diulang-ulang terus untuk pelajarannya. Kemarin belajar apa ya, oh kemarin belajar ini gitu, aduh lupa gitu. Kalau lupa berarti dibaca lagi gitu, jadi biar pas ulangan itu nggak sistem itu SKS, dan teman-teman juga tuh ngerasa plong banget gitu. Jadi bahasa Arab itu bisa mudah karena dari teman-teman sendiri yang menyiapkan actionnya dari sekarang gitu, bukan kebanyakan mikir gimana nantinya gitu. Jadi mulai dari sekarang itu action atau langkah kecil ya teman-teman, untuk bisa apa ya, lebih mudah atau bahkan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan untuk hasil ujiannya nanti gitu. Barakallah wajazakumullahu khairan. Ya, terima kasih semuanya atas antusiasnya. Ingat ya, dibaca-baca lagi untuk apa yang udah dipelajarin hari ini dan juga yang sebelumnya, biar nggak mudah lupa dan ujiannya pun terasa mudah bagi kalian, sehingga hasil belajarnya atau nilai yang kalian dapat pun begitu memuaskan, itu sangat memuaskan. Siapa tahu aja kan 100 gitu, yang senang bukan cuma ibu tapi juga kalian, dan yang bangga adalah orang tua kalian gitu. Oke, selanjutnya uh, kita akhiri untuk pertemuan kali ini pada pelajaran bahasa Arab. Kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya, ya kan? Ya udah
terakhir di pertemuan pekan ini ya. Jadi selanjutnya itu masih membahas tentang al-hayatul yaumiyah, berkaitan dengan al-hayatul yaumiyah tapi bagian itu beda, bagian al-qawaid. Oke, Ibu akhir ya. Mari bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.